biar abadi share YouTube dari YouTube rekam aja. Nah, dari Adam, Idris, Sis, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Nah, ini terus muncul Ibrahim. Mulai adalah di sini ada perkembangan politik, perpecahan politik di sini. Nah, makanya Ibrahim punya anak dua yang masyhur ya, Ishak, Ismail. Ishak anak Yakub. Nah, ini Yakub ini yang disebut dengan Israel. Yakub Israel. Jadi keturunan ini muncullah Bani Israel. Bani Israel. Nah, Allah mengangkat para nabi, orang-orang hebat dari sini. Dari sini para nabi, Bani para Israel. raja. Di Al-Quran, ya Bani Israel turun nikmati allati an'amtu 'alaikum wa anni Fadltukum alal alamin. satu wal guru antum idalakum anbiya. Ingatlah kalian Israel ketika Allah jadikan para nabi, waja'alakum mulukan, dan Allah jadikan raja-raja malayum fi ahadar minal alamin, yang tidak pernah diberikan kepada satupun di alam ini. Hanya inilah diberikan oleh Allah, kelebihan karena diangkat para nabi dari sini. Nah, ini tempatnya disebut dengan Baitul Maqdis. Bahkan kiblat pertama. Dari Ismail, lahirnya dari Ismail itu Bani Quraisy. Ini di kelompok ini, Ismail Bani Quraisy. Quraisy. Nah, Bani Quraisy ini disebut dengan Ummiyin. Ummiyin itu orang terbelakang. Orang sini Arab itu, orang sini disebut Arab. Arab itu disebut Ummiyin. Orang terbelakang, urusan politiknya, urusan ekonominya, cuma terbelakang lah sebenarnya. Makanya orang Bani Israel itu nggak punya satu prediksi bahwa akan muncul nabi terakhir dari sini. Dia punya keyakinan muncul nabi terakhir dari sini. Dan ini terbelakang, makanya kan oleh Allah, laqad manallahu alaihim id ba'asa fil ummiyina rasulan. Ketika Allah mengutus dari kelompok ummiyin, kan tanah tandus skandal Arab. Jadi pakaiannya pun ekonominya segala macamnya kak terbelakang ummiyin, pendidikannya segala macam. Kalau bahasa sekarang primitif kali ya. Primitif. Nah, ini belakang. Mulai sini. Nah, mulai dari sini mulailah perpecahan politik. Pecah politik ini karena dari sini mulai ada sistem konsep. Makanya kan dalam langsung disebut dengan milah lah konsep. Kan milah itu diarahkan ke sini kan? Iya, Milata Ibrahimah. Oleh Allah itu dibuat dari keturunan dulu. Makanya perkembangan waktu itu pengkebanggaannya adalah turunan pada masa itu. Nah, ini masjidnya Baitul Haram. Nah, pada di Arab ini yang menguasai Madinah itu lebih dominan Quraisy. Ini Quraisy itu keturunan paling terhormat di lingkungan Arab tuh, walaupun ummiyin tapi terhormat. Makanya sebut Khodam Masjidil Haram. Ini Mas Khodam Masjidil Haram itu adalah Quraisy. Makanya di Al-Quran dijelaskan li'ila fi Quraisy ila bi yatasida wa sawai. Ya budu rabb hadal baitul ladzi amara min du'i wa amanahu. Jadi orang Quraisy itu, orang sini, orang Arab tuh usaha nyari ekonominya keluar di situ tandus. Rihlah. Li'ila bi yatasida wa sawai.
Ini ekonominya keluar. Kemana? Ke Syam. Nah ini kekuatan ini lingkungan Bani Israil itu adanya di mana? Di Syam. Kalau ini Arab, di Syam. Syam ini akan menjadi satu kekuatan di dunia. Malah termasuk kekuatannya Nabi. Syam, kekuatan Islam tuh. Makanya ada di kita apa namanya? Deba ya. Wasultanuhu bisyam. Kekuatan Nabi itulah. Nah setelah itu lalu diutuslah Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi Muhammad itu dari sini. Nah ini kan nggak senang tuh karena mungkin lah ini bohong, makanya Muhammad itu dianggap bohong, ngaku-ngaku. Bohong besar di dunia adalah ini. Karena umiin. Ya, karena di sini dari Karena sini umiin, nah, ya. mungkin umiin Kata ini karena orang sini. orang sebelah. Makanya Allah yang mengangkat justru, bahkan Nabi Muhammad itu disebut An-Nabiyil Ummi, Nabi yang ummi. Nah dari sini dulu ini perkembangannya keturunan, makanya waktu itu kebanggaannya itu membanggakan keturunan sih, ada Bani. Pada masa Quraisy pun di sini di Mekah, ini kan Bani Kilab, Bani Luhai, Bani Maya, Bani lah itu. Adanya ikatannya dengan ikatan keturunan. Setelah Nabi Muhammad ini ikatan Bani ini dihilangkan. Bani Quraisy, Bani apa dihilangkan dengan muslim kafirin, muslimin gitu lah. Kafirin muslimin. Karena Nabi diutusnya kafatalin nas. Diutusnya kepada seluruh ya, nggak mungkin misalnya keturunan masih membawa keturunan. Orang kafatalin nas mah. Nah cocok kalau membawa keturunan. Menubarkan itu manusia. Tapi ini kekuatan ini, keturunan ini tetap punya kekuatan, punya kemampuan. Karena Allah akan memberikan kemampuan itu dari dua keturunan ini. Jadi dua keturunan inilah yang akan jadi lalaki langit lalang jagat yang menguasai dunia ini. Sekarang itu yang menguasai ini. Sekarang nih keturunan ini sekarang Yahudi, Amerika sekarang. Israel. Ini otaknya ini. Atau pinter-pinter ya. Nah nanti di akhir zaman bakal muncul dari sini. Tuh, Al-Mahdi itu dari sini. Berarti seperti awal Nabi Muhammad muncul ya. Nah itu makanya sekarang ini membanggakan keturunan udah nggak zamannya lagi. Rasanya sekarang itu udah muslimin Kafirin. kafirin. Karena Islam itu udah kafatalin nas. Makanya di sini kelompoknya udah kafir muslimin. Perkembangannya ini perkembangan politik. Nah, makanya sekarang itu program politik ini akan muncul dari mana? Dan ini kekuatan. Karena ini punya kemampuan, maka di sini pun juga tetap punya kekuatan. Iya. Makanya kata Rasulullah, tentara yang paling baik ini di sini. Iya. Sam. Sam itu 4 negara sekarang: Palestina, Yordan, Syria, sama ini apa? Libanon. Jadi 4 Palestina, negara. Yordan, Libanon, Yordan, Syria, Palestina. Beda. Syria. Nah itu malah kata Nabi di akhir zaman nanti daru ikoril daril muslimin adalah ini. Pekarangan daerah umat Islam adalah ini. Sam itu pistotul umat di akhir zaman, benteng umat Allah. Khairul Ajnad, sebaik-baik tentara adalah Sam. Makanya sekarang orang Yahudi kenapa? Sam ini. Bani Israil itu dulu kan dikuasai sama Islam tuh Baitul Maqdis. Terusirlah Bani Israil ke Israel, lah tidak menguasai. Pada zaman Sayyidina Umar waktu itu. Umar bin Khattab menguasai Sam. Bani Israil udah nggak bisa. Nah sekarang nuntut orang Bani Israil itu karena udah diusir dari daerahnya. Akhirnya kan waktu itu kan Amerika itu memberikan suatu wilayah di daerah Amerika. Dia nggak mau, dia mau kembali kepada daerahnya sendiri gitu. Setelah itu
itu karena dia bergerak di urusan tentang keduniaan karena orang pintar. Akhirnya bisa menguasai lah Palestina dengan kekuatan duit, bank segala macam. Ini perusahaan dikuasai sama Yahudi pada waktu itu. Akhirnya terkuasai lah Baitul Maqdis. Karena dia yang punya hak Baitul Maqdis itu menurut keturunan dia itu. Secara keturunan dia yang punya hak. Karena secara umum Quran yang berkuasa Islam, karena itu kiblat umat Islam, bukan bisa keturunan. Karena sekarang udah nggak bisa keturunan lagi. Maka tetap kepinteran ini, kekuasaan ini, kekuatan ini Sam ini kan bukan hanya Bani Israel sama. Dulunya kan ada yang Kristen, pengikut Nabi Isa, sama. Yang Sam itu pengikut terkuat. Jadi kekuatan negara itu Sam sama Arab. Jadi dua wilayah ini, Baitullah dengan Baitul Maqdis, ini sekarang nggak bakalan bisa dilepas sama orang Yahudi karena ini kekuatan bangsa ada di sini di luar Mesir. Arab ini kan Allah, banyak Arab Saudi, tetap Amerika yang Yahudi ini juga sama. Nah, namun nanti akan bermuncul lagi yang menjadi khalifah, khilafah fil ardi, khilafah alamin hajin dua. Nanti akan disebutkan di dalam hadis. Ini dari sini. Min ahli baiti, dari keturunan ahlul bait. Disebut dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Kekuatan terbesarnya, pendukung kekuatnya ini. Pendukung kekuatan daripada Muhammad Al-Mahdi sama. Ya, lebih kuat lagi. Lebih kuat dari sini. Makanya kan Rasul mendoakan Nabi Sulh, Allahumma barik lana fi syamina wa yaman. Nah, ini perkembangan sesuai dengan perkembangan manusia. Oleh Allah diturunkan syariat itu sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri. Makanya yang namanya orang yang menguasai dunia, yang pintar itu, yang akan berkuasa di dunia itu nggak bakalan dilepas sebenarnya. Dari keturunan ini dan keturunan ini. Karena keturunan itulah yang punya mulai Allah berikan ilmu politik. Ya, asal mulai dari Nabi Adam. Iya, Nabi Adam pertama udah Adam. Idris, terus tapi Solhud, Soleh. Nah, dari situ persaingan keyakinan, akidah di situ mah. Tuhan, patung, berhala, Allah. Belum ada konsen. Belum ada. Nah, setelah Allah utus Ibrahim, maka Ibrahim diutus Allah harus membangun dua tempat itu, dua masjid, Masjid Al-Aqsa sama Masjid Haram. Waktu itu Masjid Haram kan belum ada. Yang membangun pertama siapa? Ibrahim. Itu disuruh oleh Allah. Dua tempat titik itulah dibangun oleh Ibrahim. Dan dua anak, dua istri itu, yang satu adanya di sana, yang satu oleh Allah diperintahkan dibawa ke Mekah. Itu atas perintah Allah. Siti Hajar itu Nabi Ibrahim ditaruhnya di situ. Siti Hajar itu karena perintah Allah, bukan apa-apa. Ibrahim itu secara pribadinya kan ditanya sama Siti Hajar, Ibrahim, engkau tega bahasa kita malah aku tinggalkan di sini, tidak ada orang, tidak ada makanan, tidak ada sanak saudara, nggak ada, kan satu orang nggak ada orang. Dia sendiri beserta bawa anak bayi Ismail pada itu ya. Ismail waktu itu. Karena itu atas perintah Allah. Ibrahim nggak jawab gitu. Pas ditanya oleh Hajar itu nggak jawab. Lalu si Hajar, ini perintah Allah, lalu ngangguk. Iya. Karena secara pribadinya pun juga sebenarnya Iya. nggak tega juga sebenarnya. Nah, ini tinggal. Kalau ini perintah Allah, saya tenang kalau begitu. Kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyanyiakan kalau itu Allah yang memberikan.
udah karena udah rela Siti Hajar pun juga udah yakin disitulah mulai dibangun Baitullah